time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ekologi dari spesies Rhododendron album. Nah, teman-teman bisa melihat pada peta konsep berikut. Di peta konsep tersebut meliputi yang pertama itu faktor-faktor pembatas dari spesies Rhododendron album. Yang kedua itu populasi dari spesies Rhododendron album. Yang ketiga itu peranan spesies Rhododendron album dalam tingkatan tropik. Yang keempat itu habitat dan niche. Yang kelima itu persebaran populasi dan pola distribusinya. Dan yang keenam itu komunitas dan ekosistem yang sesuai dengan spesies Rhododendron album. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Pada peta konsep tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang Rhododendron album atau tanaman endemik Indonesia yang memiliki peran penting dalam ekosistem pegunungan. Nah, berikut adalah penjelasan mendalam dari setiap komponen pada peta konsep tersebut. Yang pertama itu faktor-faktor pembatas. Rhododendron album memiliki keterbatasan dalam habitat dan kondisi lingkungan. Yang pertama itu tumbuh di ketinggian tertentu. Biasanya itu ditemukan di daerah pegunungan, menunjukkan bahwa tanaman ini memerlukan tekanan atmosfer dan suhu yang khas dari dataran tinggi. Nah, yang kedua itu butuh suhu sejuk dan kelembaban yang tinggi. Nah, tanaman ini tidak tahan terhadap panas dan kekeringan, sehingga sangat tergantung pada iklim mikro pegunungan. Nah, yang ketiga itu ancaman dari aktivitas manusia. Perambahan hutan dan penebangan menyebabkan rusaknya habitat alami yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian spesies ini. Yang kedua itu persebaran populasi dan pola distribusi. Endemik Indonesia atau Rhododendron album hanya ditemukan secara alami di Indonesia, terutama di wilayah pegunungan seperti Jawa atau Sumatera. Yang kedua itu distribusi terbatas dan tersebar tidak merata. Distribusinya tergantung pada kondisi ketinggian dan iklim yang sesuai, membuat keberadaannya sangat spesifik dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga itu habitat dan niche. Habitat tumbuh di hutan montana dan subalpin di lereng gunung yang memiliki iklim lembab dan suhu sejuk. Niche atau peran ekologis. Sebagai semak berbunga, tanaman ini membantu menstabilkan tanah atau mengurangi erosi dan menjaga kelembaban tanah melalui kanopi dan akar yang rapat. Nah, yang keempat itu peran dalam tingkatan tropik. Produsen dalam rantai makanan. Rhododendron album merupakan autotrof yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Nah, yang kedua itu menyediakan nektar bagi serangga penyerbuk. Ini menunjukkan hubungan mutualisme dengan serangga seperti lebah yang membantu dalam proses penyerbukan. Nah, yang kelima itu komunitas dan ekosistem. Yang pertama itu komunitas. Tanaman ini tumbuh bersama spesies pegunungan lain seperti cemara gunung dan edelweiss membentuk komunitas khas ekosistem montana. Nah, yang kedua itu ekosistem. Berperan penting dalam ekosistem hutan pegunungan tropis, menjaga keseimbangan air atau melalui penyerapan dan penyimpanan air hujan, dan konservasi keanekaragaman hayati sebagai habitat berbagai organisme. Secara keseluruhan, spesies Rhododendron album tidak hanya penting secara ekologis sebagai bagian dari sistem tropik dan penstabilitas lingkungan, tetapi juga sebagai indikator kesehatan ekosistem pegunungan yang rentan terhadap perubahan iklim dan gangguan manusia. Sekian penjelasan singkat dari spesies Rhododendron album. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan terkait dengan spesies tersebut.